Dengan mengusung semangat nostalgia, Friendster kembali dengan tampilan yang lebih segar dan fitur-fitur modern. Beberapa perubahan signifikan termasuk antarmuka yang diperbarui, peningkatan keamanan, dan integrasi dengan platform media sosial terkini. Ini memberikan pengalaman baru sambil tetap mempertahankan sentuhan kenangan dari masa lalu. Pengguna media sosial bereaksi dengan campuran antara kegembiraan dan rasa penasaran saat mendengar kabar ini. Banyak yang mulai mengunjungi kembali profil Friendster mereka, mengungkapkan foto-foto lama, dan berbagi kenangan bersama teman-teman dari masa lalu. Hashtag seperti Friendster is back pun mulai trending di berbagai platform media sosial. Meskipun Friendster kembali dengan semangat yang tinggi, platform ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk persaingan dengan jejaring sosial modern yang sudah mapan. Namun, dengan pendekatan yang unik dan penawaran bernilai berbeda, Friendster berharap dapat merebut kembali hati pengguna dan menjadi bagian penting dari ekosistem media sosial. Buat kalian yang belum tahu, Friendster adalah sebuah situs permainan sosial yang berfokus pada permainan dan musik yang berpusat di Mountain View, California. Friendster merupakan media sosial yang dibuat programmer asal Kanada bernama Jonathan Abrams di tahun 2002. Nama Friendster sendiri diambil dari dua suku kata, yakni friend yang berarti teman dan Napster yang artinya fenomena. Friendster memungkinkan pengguna untuk membuat profil, terhubung dengan teman, dan berbagi konten seperti media dan tautan dengan individu di jaringan sosial mereka. Menurut Demystify Asia, Friendster bisa dianggap sebagai salah satu situs web jejaring sosial pertama. Media sosial yang berbasis di California, Amerika Serikat ini awalnya hanya bertujuan memberikan kesempatan bagi orang untuk berkenalan dengan teman baru. Namun seiring berjalannya waktu, Friendster juga digunakan untuk mengatur acara, mencari teman kencan, serta menemukan hobi dan minat musik baru. Di tahun-tahun awalnya, Friendster meraih popularitas yang sangat signifikan, terutama di Asia. Pada puncak popularitasnya, Friendster memiliki lebih dari puluhan juta pengguna terdaftar. Kesuksesannya yang awal begitu menjanjikan sehingga Google menawarkan 30 juta dolar Amerika untuk mengakuisisi pada tahun 2003. Namun, media sosial ini kemudian menghadapi masalah teknis dan skalabilitas seiring dengan pertumbuhan basis penggunanya yang pesat. Kehadiran jejaring sosial lain seperti MySpace dan Facebook juga menjadi tantangan karena menyebabkan penurunan basis pengguna. Sampai akhirnya Friendster dengan cepat mulai merosot. Pada tahun 2006, platform ini kehilangan sebagian besar popularitasnya di Amerika Serikat. Sementara lebih dari 90% lalu lintas Friendster berasal dari Asia. Di Asia, pada 2008, Friendster memiliki pengunjung unik bulanan lebih banyak daripada jejaring sosial lain. 10 negara teratas yang sering mengakses Friendster menurut Alexa pada 7 Mei 2009 adalah Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Pakistan, Uni Emirat Arab, Sudan, Korea Selatan, Bangladesh, dan India. Pada tahun 2009, Friendster diakuisisi oleh MOL Global, salah satu perusahaan internet di Asia dengan harga 26,4 juta dolar. Pada tahun 2010, operasi Friendster mati karena kalah saing dengan Twitter yang sekarang sudah berganti nama menjadi X. Di tahun 2011, platform ini berubah menjadi platform permainan online dan menghentikan layanan jejaring sosialnya. Fokus utama Friendster beralih menjadi hiburan saja. Meski sudah bukan media sosial, tapi akun pengguna sebelumnya tetap ada, sedangkan informasi seperti foto dihapus. Dan Friendster memberikan waktu bagi pengguna untuk mencadangkan data sebelum dihapus sepenuhnya. Friendster akhirnya ditutup pada tanggal 14 Juni 2015.
platform ini tetap memiliki tempat dalam sejarah internet sebagai salah satu pionir yang membentuk landscape media sosial yang kita kenal saat ini. Sejak layanan dan situs web Friendster ditutup sepenuhnya pada 2015, sejak saat itu pula, laman dan aplikasinya sudah tidak dapat diakses. Meskipun pernah mencapai puluhan juta pengguna, Friendster akhirnya menjual paten platform media sosialnya kepada MOL Global pada tahun 2009. Setelah penjualan patennya, Friendster mengalami kemunduran dan tidak mampu memberikan keuntungan yang berarti bagi perusahaan. Pada 14 Juni 2015, Friendster menghentikan operasinya, dan 3 tahun kemudian, semua jejak digitalnya ditutup. Pada masa kejayaannya, Friendster memiliki lebih dari 100 juta pengguna, terutama di Asia Tenggara. Pada Juni 2008, Friendster mencatat 37,1 juta pengguna aktif bulanan, dengan mayoritas dari Asia mencapai 33 juta pengguna. Namun pada Juli 2009, setelah mengalami beberapa masalah teknis dan melakukan desain ulang, Friendster mengalami penurunan trafik yang sangat signifikan karena para pengguna mulai beralih ke platform media sosial lain seperti Facebook. Penyebab kemunduran Friendster pun menjadi perbincangan. David Garcia, seorang profesor di Swiss Federal Institute of Technology di Zurich, dan rekan-rekannya melakukan otopsi digital dengan menggunakan data yang mereka kumpulkan tentang Friendster. Mereka menemukan bahwa ketika biaya dan usaha yang dibutuhkan untuk menjaga keanggotaan di platform melebihi manfaat yang didapat, eksodus pengguna sangat mungkin terjadi. Mereka juga menemukan bahwa struktur jaringan sosial memainkan peran penting dalam kestabilan platform. Jika sebagian besar pengguna memiliki sedikit teman dalam jaringan, maka jaringan tersebut rentan terhadap kehancuran. Dengan fokus pada pembentukan relasi pertemanan, Friendster berharap dapat menghadirkan pengalaman berjejaring sosial yang unik dan memberikan nuansa nostalgia bagi pengguna yang pernah menggilainya di masa lalu. Kabar baik ini membawa harapan akan kemungkinan kembalinya Friendster sebagai pemain yang berpengaruh dalam dunia media sosial. Bagi orang yang tertarik, peluang untuk merasakan kembali Friendster, media sosial yang legendaris ini, kini dapat diakses melalui situs resminya di friendster.com. Proses pendaftarannya dimulai dengan memasukkan alamat email sebagai langkah awal. Setelah itu, para calon anggota cukup menunggu pemberitahuan lebih lanjut untuk mendapatkan akses eksklusif ke platform tersebut. Jumlah pendaftar mencapai angka yang sangat mencengangkan, yaitu 137.658 orang. Antusiasme masyarakat terlihat jelas dengan lonjakan pesat dalam waktu singkat. Walaupun jumlah pendaftar terus bertambah, informasi lebih lanjut mengenai perubahan Friendster yang sedang dipersiapkan belum sepenuhnya terungkap. Dengan lonjakan pendaftar yang signifikan, masyarakat semakin penasaran dengan perubahan apa yang akan dihadirkan Friendster kali ini. Semua mata tertuju pada platform yang mengguncang dunia jejaring sosial pada awal 2000-an ini. Dan harapan besar pun tersemat untuk melihat Friendster kembali bersaing dalam dunia yang kini dikuasai oleh platform-platform besar lainnya.